Gak, lo ngapain? Sibuk banget deh tadi. Gue lagi bacain ini nih Mbak, materi keluarga kita. Ada tentang toilet training. Gue kan mau siap-siap lagi nih, bakal punya bayi. Jadi gue kayak, wah iya ya, gue udah lupa lagi waktu toilet training, Syala mulainya dari mana. Seingat gue selain nyiapin toiletnya, salah ya. Bersihin toiletnya. Iya, suka bersihin toiletnya, gue jadi bingung lagi. Makanya nih, gue baca-bacain materinya keluarga kita. Lo masih inget gak sih dulu Ula-Una gimana, Mbak? Aduh, ya inget-inget lupa gitu, udah lama banget ya, udah belasan tahun. Cuman ya garis besarnya masih keinget sih, garis besarnya masih inget. Sampai lupa nih kita nyapa. Halo teman-teman. Aduh, lupa keasikan. Halo teman-teman, balik lagi dengan kita berdua. Saya Via. Saya Neng Ega di podcast Cerita-Cerita Keluarga Kita. Kalau teman-teman ada nggak sih yang lagi bermasalah sama toilet training atau punya pengalaman terkait toilet training? Yuk ngobrol bareng yuk. Apa tadi Gak pertanyaannya? Masih inget nggak gitu ya? Iya, dulu rasanya gimana sih pas mulai toilet training, Mbak? Waktu si kakak tuh telat banget sih. Jadi kan waktu itu tuh si kakak tuh disapih umur 2 tahun lebih gitu ya. Terus itu tuh langsung hamil lagi. Terus langsung nyusuin lagi adeknya. Jadi kelupaan. Jadi si toilet training prosesnya ini ya ribet ya, karena udah keburu hamil kan. Terus kebayang ya gitu, si kakak umur 2 tahun waktu itu udah hamil lagi gitu kan. Jadi tuh kayak toilet training tuh agak di-skip gitu. Karena gue waktu itu mikirnya, yaudah deh yang penting makan dulu deh, yang penting yang lain dulu deh, yang ini dulu deh. Yang si toilet training nih keenakan karena ada Pampers dong, gitu kan. Diapers. Dan sebut merek dong. Iya. Kan kita nggak dibayar nih. Terus Mbak, jadi prioritasnya waktu itu lebih ke makan ya? Lebih ke makan, lebih ke yang lain-lain lah gitu. Terus sampai kejadiannya kalau si kakak nih rada parah sih, rada parah. Jadi waktu itu dia TKB itu pas malam masih pakai diapers. Percaya nggak? Aduh nih si kakak gue bongkar deh rahasianya. Kalau kakak maafin ya tante ya. Oke, jadi pas sekolah masih pakai. Kalau siang enggak, kalau siang pagi enggak, cuma pas malam doang. Karena susah ngontrolnya pas malam gitu. Karena lelah ya, hamba lelah ya, umur 2 tahun abis nyapih langsung hamil lagi kan, terus abis. Ya benar. Kebayang. Soalnya gue nggak ada proses hamil aja, suara gue kayak Mariah Carey waktu itu kalau oktav 7. Ya Allah, apalagi kalau baru beres ngepel, anak kan udah mandi pagi, beres ngepel kan, di pikiran kita adalah langkah berikutnya anak main, hamba sudah jajarin mainan, hamba masak ya kan. Lagi asik masak. Iya, lagi asik masak, tahu-tahu ada bunyi kecepak. Waduh. Masalahnya dia juga takjub gitu kan, terus dia main-maininnya dan akhirnya kesebar kemana-mana. Itu gue kayak ya Allah, ngepel lagi nih urusan, udah mah ngepel, nyuciin mainan kan, ya Allah, sendirian gak ada mbak lah, curhat. Nyuciin celana yang bau pesing gitu kan. Aduh. Iya gila, aduh parah banget itu dulu asli clueless ya sih kalau gue mbak, kayak nggak tahu mulai dari mana nih gitu. Iya, benar. Gue tuh waktu itu si adek yang toilet trainingnya tuh lebih bener lah gitu. Si adek tuh umur 1 tahun dia udah bisa pokoknya kalau pipis ngasih tahu gitu ya, mau pipis pup, mau ngasih tahu mau pup gitu ya. Terus udah gitu malam itu mulai nggak pakai diapers tuh umur 1 tahun si adek. Jadi dibiasakan. Keren juga. Iya, jadi bener-bener yang udah dimulai ya, kadang-kadang bablas ya gitu, kadang-kadang yang ngompol juga gitu. Cuman udah dimulai dari umur 1 tahun waktu itu. Kalau si kakak malam itu masih pakai diapers umur 5, coba bayangin. Gara-garanya tau nggak apa? Jadi waktu itu gue pas abis dia TKB kan of course SD lah gitu ya. Pas masuk SD,
pas lagi daftar SD bayar uang pangkal, terus si mbak-mbak administrasinya itu bilang gini, nanti seru deh kelas 1 ada camping di sekolah. Mati gue. Hah, camping di sekolah? Berapa malam? 1 malam aja sih Bu di sekolah kok gitu. Nanti anak-anak tidurnya di perpustakaan. Yah, mati gue. Masa pakai astaga. Jadilah di situ. Itu kira-kira kalau nggak salah ya, sekitar 6 bulan sebelum SD. Baru tuh malam gue toilet training. Malam-malam ya ampun tuh rasanya mau mati ya gitu. Secara ya sambil nyusuin gitu. Terus gue tuh dulu sempet kejebak offside main bola. Gue sempet ini Mbak, sempet larut sama, jadi kan salah kaprah yang beredar tuh ada yang gak perlu ribet ngajarin anak ke toilet karena mereka dengan sendirinya akan bisa gitu. Sendiri gitu ya. Dan suami gue tuh juga berpikir gitu. Dia tuh kayak yang, apalagi dia cowok kan, terus dia kayak kayaknya semua anak kecil gak perlu diajarin deh, lama-lama bisa gitu. Terus kita kayak masih setahun, ayo udahlah masih setahun ini gitu. Lama-lama ngeliatin keponakan, terus nyoba nih kan kalau siang nggak pakai diapers gitu kan, coba pakai celana. Lah dia nggak tahu harus ke kamar mandi. Apa karena umurnya? Ya udah kita diamin 2 tahun masih begitu juga. Wah ini kenapa ya? Ternyata itu salah kaprah ya. Ternyata emang tetap harus dikasih tahu ya, emang harus. Nah pas kita kasih tahu, kan kalau mandi yuk kita ke kamar mandi, terus kalau mau pipis ini tempat buat pipisnya gitu. Iya. Itu baru deh tuh. Benar. Itu tuh ya itu ya namanya kalau zaman dulu ya yang namanya belajar parenting gitu gimana susah banget gitu kan. Jadi ya waktu itu anak kedua deh baru toilet trainingnya bener gitu. Kasian deh si kakak tuh kalau inget-inget gue suka bilang sama dia, ya ampun Kak, kasian deh kamu dulu sampai TKB masih pakai diaper gitu. Aduh dia suka kesel gitu. Why ibu, why gitu. Maafkan ibu yang dulu ya Kak. Ibu yang sekarang udah enggak, kata kakak. Lah orang sekarang juga udah enggak perlu toilet training ibu gitu. Mbak, kan kalau tadi kita ngobrol gitu pas di awal gitu, lo sempet speechless gitu pas masuk SD, tiba-tiba ada pemberitahuan harus nginep gitu. Nah dari situ tuh hal pertama yang lo lakukan dan siapin tuh apa sih Mbak? Apalagi kakak kan ibaratnya usianya udah usia masuk SD gitu. Apakah lebih mudah atau lepasnya tuh jadi lebih susah gitu? Kalau gue waktu itu ngalamin kalau si kakak jauh lebih susah jadinya. Karena udah terbiasa gitu ya? Karena tuh kayaknya ya di badannya dia tuh udah nggak ada alarmnya, karena selalu diabaikan kan. Setiap malam wes gitu pipis aja gitu di diaper gitu kan. Jadi dia tuh kayak nggak punya urgensi untuk kebelet pipis nih terus kebangun gitu, nggak ada. Gitu. Jadi tuh gue ingat banget ya, setiap 2 jam sekali itu pasang alarm ke kamarnya si kakak, bangunin untuk pipis gitu. Kadang-kadang sebelum dibangunin udah basah gitu. Itu PR banget sih, lebih susah. Jadi lo awalnya pasang alarm gitu ya, terus ngajakin ngobrol si kakaknya berarti? Iya, Kak, ini kan gue kasih tahu gitu. Nih ya, ternyata ntar pas lagi SD tuh kelas 1, ada nginep-nginep gitu camping. Aduh malu nggak sih Kak kalau misalnya malam-malam masih pakai diaper, teman-teman pasti nggak ada deh yang pakai diaper gitu. Ya udah gitu, dianya juga mau gitu berusaha. Bisa nggak Kak pas lagi terasa pipisnya, terus ya bangun gitu. Berasa nggak sih? Dia bilang enggak. Ya udah alarm galau. Iya juga sih, apalagi kalau lagi nyenyak-nyenyaknya gitu ya. Jangan kan anak kecil, kita juga kayaknya kalau lagi nyenyak-nyenyaknya, iya Tuhan, males banget nih kudu bangun nyalain lampu ke kamar mandi gitu kan. Iya itu dia. Jadi ya itu PR banget sih. Jadi kalau bisa sih saran gue jangan sampai telat sih. Gitu. Jangan sampai telat, tapi jangan kecepatan juga gitu ya. Ya pokoknya sedini mungkin dikasih tahu gitu bahwa misalnya gitu ya gitu. Gue tuh ngebayanginnya kalau waktu si Ade ya, itu tuh kalau pas lagi dia pipis di diaper gitu terus kita gantiin,
diomongin aja gitu. Aduh, popoknya udah basah nih, nggak enak ya rasanya ya, gitu. Terus dibersihin, harus dibersihin, diajak ngomong aja kayak gitu. Terus itu tuh aku inget banget si adek tuh bener-bener baru bisa belajar jalan, itu dia udah bisa tuh ngasih tanda. Kalau diajarin waktu itu, diomongin, dek kalau mau pipis itu tandanya gini, kalau mau pupup adek kasih tandanya kayak gini ya, ini namanya toilet, kita pipis dan pupup di kloset gitu tuh, dia tahu. Gitu. Bridging-nya lama ya, bukan ujuk-ujuk misalnya baru berumur setahun terus kita ajakin, kalau itu mah anak bisa ngambek, tapi kalau ini kan bridging-nya berarti lo pelan-pelan gitu kan. Dikasih taunya tuh pelan-pelan, semuanya diomongin ya step by step gitu. Baby gitu kan. Dikit, salah. Malah nyanyi, saya suka Jonathan loh lah. Oh, gue Jordan Knight. Ya lanjut. Ya ketahuan tahun berapa. Gue tuh dulu mikirnya gini Mbak, kan di zaman gue gitu ya, udah mulai banyak alat bantunya tuh, salah satunya si potty training itu kan. Ih, lu ngenyek banget, zaman gue juga ada kali. Soalnya gue zaman ini banget, Flintstone. Gue pikir kamar mandinya masih misah yang kayak di kampung gitu, tau nggak, ini rumah kamar mandi di sawah. Yang pakai ember ditimba dulu. Tapi tuh enak tuh, gue ngalamin di rumah nenek gue dulu kamar mandinya misah ke sawah. Loh, malah bahas itu enggak. Gue pakai si potty, gue pikir wah pakai si potty training menyenangkan nih. Tapi satu waktu gue lihat ponakan gue potty trainingnya kok malah dipakai buat main motor-motoran, gue bilang. Jadi kan kakak gue umur anaknya tuh deketan Mbak, bedanya ya 2 tahun gitu. Jadi dia beliinnya 2, malah jadi buat mainan asli. Jadi si tempat yang buat naro tempat pipis buat kotorannya gitu malah dijadiin buat naro-naro barang. Terus si potty trainingnya malah dijadiin motor-motoran. Gue tuh kayak oke, berarti ini nggak akan berfungsi. Terus gue nyiapin apa nih buat anak gue gitu kan. Udah tuh gue mikir kan, dulu pas gue ngajarin Syahla, WC-nya masih duduk. WC-nya masih jongkok. Kebayang nggak tuh anak umur 2 tahun setengah WC jongkok, agak ribet dong doi. Agak split dikit tuh ya. Iya, dia agak ribet tuh doi kan, dan gak nyaman kan. Jadi gue mikir lagi, aduh ini gimana ngajarinnya, kalau gue pindahin dari ubin juga nggak mungkin kan, gue males bersihinnya gitu kan. Kan guenya juga geli gitu kayaknya kalau ada bau-bau pesing gitu kan. Jadi kan mau nggak mau harus di tempatnya. Jadi tuh apa yang harus gue lakuin ya waktu itu? Terus gue bilang akhirnya sama dia, Kak, untuk awal-awal aku akan temenin kamu ke kamar mandi. Kalau mau pipis bilang ya. Oke, Umi gitu. Oke, Umi. Wah, ini udah ada oke Umi nih. Di sekolah juga udah diajarin kan, kebetulan aku udah sekolah tuh umur 2 tahun gitu. Udah lumayan nih. Kayaknya dia mengerti. Bener. 2 minggu kemudian tuh dia setiap mau pipis selalu ngomong. Tapi baru sampai pintu kamar mandi udah ngucur. Jadi ngomongnya bertepatan sama ngucurnya. Umi aku mau ya udah deh, ngepel lagi. Tapi paling kemajuan kan? Kemajuan. Paling enggak udah nggak dimainin bunyi cipak-cipuk kan. Yang penting tuh kalau gue waktu itu dia udah ngerti bahwa dia pengen pipis sih. Gitu. Ya gue tuh waktu itu tuh awal-awal ngasih taunya tuh sekitaran, pokoknya dari bayi sih udah selalu diajarin gitu ya, diomongin bukan diajarin, diomongin bahwa ini tuh namanya pipis, nggak nyaman, ini pupup, bau, nggak nyaman kalau ada di diapers terus harus dibersihin. Gue inget pokoknya kalau adek tuh bisa jalan deh, itu dia sekitar berapa bulan ya, 1 tahun 4 bulanan ya pertama kali bisa jalan, itu langsung dia potty trainingnya jalan gitu. Kayak gitu. Dulu tuh yang ngasih gue kan anaknya emang gak ada kreatifnya ya. Yang pertama akhirnya bikin jadi makin mudah suami gue. Dia nempelin stiker-stiker di kamar mandi. Oh, biar seru juga gitu ya. Biar seru. Walaupun pada ujungnya mandinya jadi lebih lama. Jadi sehabis pipis bersih-bersih dia masih megangin stiker. Nah itu agak PR sih, tapi kan ya udahlah ya. Yang penting itu karena kalau buat pengalaman gue sendiri waktu Syahla toilet training tuh dibilang susah juga enggak, dibilang enggak
juga nggak mulus-mulus amat gitu. Kalau buang air besar dia rasanya lebih cepet tahu dirinya mau buang air besar gitu, karena kan ada rasa mules, keringetan gitu. Itu gue udah lebih bisa ngajarinnya bisa cepet lah. Buang air kecil itu yang suka kelepasan, karena anak kecil kan kadang masih ditahan-tahan gitu kan. Benar. Mau pipis nggak? Enggak gitu kan. Iya kan? Mau pipis nggak? Enggak. Bener-bener. Terus kita tinggal sebentar, Kak, tadi katanya nggak mau pipis gitu. Iya, anak kecil kan selalu gitu, mau tidur nggak, ngantuk ya enggak, abis itu kita nengok bentar, slep, udah tidur gitu kan. Ya, bener. Selalu always kalau anak kecil tuh. Gue kayaknya kalau ingat masa-masa itu terus sekarang ingat lagi, ya Allah, 2 tahun lagi gue akan ngulangin hal yang sama nih. Tolong kuatkan hamba ya Allah gitu. Walaupun sudah melewati sama kakaknya, belum tentu mulus juga nih ya Allah sama adiknya, ya Allah kuatkan hamba ya Allah. Bisa jadi beda kan caranya. Iya, benar. Ternyata setiap anak tuh beda-beda. Kalau lo tadi anak pertama jauh lebih PR, terus anak kedua ternyata lebih mudah karena bridging-nya lebih lama gitu. Gue buang air besar lebih mudah gitu ya buat tahunya dibandingin buang air kecil gitu. Gue jadi penasaran nih Mbak, kalau dari lo sendiri, tips membantu anak toilet training apa? Elah tips banget, apa ya bahasa enaknya ya? Apa ya? Trik sama aja, tips and trick tuh kayaknya anak sekarang udah nggak pakai ya? Enggak, itu anak-anak sekarang yang berapa puluh tahun lalu. Kalau lo Mbak ngerasanya, cara apa yang paling efektif ketika kakak sama si Ade lagi toilet training? Biar temen-temen juga, gue bisa contoh nih, berarti kalau gue kan tadi bilang kayaknya gue kalau sama potty training gue nggak mempan deh, karena gue ngelihat ponakan gue dijadiin motor-motoran, gue takutnya anak gue sama karena dia terlihat enjoy bermain bersama sepupu-sepupunya menggunakan motor-motoran itu. Dan kalau gue ya maaf ya kalau potty itu ya bersihinnya PR ya Bu. Kan kita saya belum pernah ngerasain sih karena dijadiin motor-motoran kan Bu. Jadi kalau gue nggak pernah punya si potty itu, mendingan yang bantalan yang extension ada di kloset tuh. Karena kan langsung plung ke dalam kan. Kalau itu kan plung ke potty, nah itu kan kita PR, mesti bersihin. Jadi lo juga ngerasa itu nggak efektif. Makanya Mbak, jadi menurut lo yang efektif apa? Kalau gue sih mikirnya komunikasi sih tetap pertama ya. Pertama kali tuh komunikasi dulu. Dikasih tahu dulu sih anaknya. Ya yang seperti tadi gue bilang, dari kecil, dari bayi memang udah diajak ngobrol, dikasih tahu bahwa ini tuh kotoran, ini tuh sesuatu yang harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya ada di pantat terus-menerus, ini akan tidak baik gitu. Baunya mengganggu ya, baunya gengges. Jadi kayak komunikasi diomonginnya sedikit-sedikit, baby steps lah gitu, sampai tiba saatnya gitu. Kalau gue waktu itu mikirnya nunggu dia bisa jalan. Nggak tahu nih bener apa nggak ya, nggak tahu nih bener apa nggak. Pas dia bisa jalan, itu kita langsung, oke, ajak ke kamar mandi gitu. Jadi udah ajak duduknya gitu loh, takutnya olang-oleng gitu. Benar. Jadi emang nggak perlu cepet-cepet banget juga gitu, mesti lihat ya kesiapan anaknya juga, berdirinya udah ajak, duduknya udah, jalannya udah ajak. Ajak kemana Bu? Ajak, oh itu kan. Kesel. Iya gitu sih, mesti fisiknya tuh udah oke dulu lah, bisa support gitu untuk duduk di di kloset. Karena bayangin gitu ya, kita ngebiasain anak untuk pupi aja gitu kan, kadang-kadang belum keluar gitu ya, nungguin duduk lama, terus belum lagi kalau pupnya keras gitu kan, itu harus nyaman dulu duduknya gitu. Gue sepakat. Kalau gue tuh ya itu akhirnya berasa efektif menggunakan metode suami gue, satu yang bikin suasana kamar mandi jadi lebih fun gitu. Ya waktu itu kita nempelin stiker-stiker gitu, terus gue ini berhubung anak gue suka storytelling kan, jadi ada malam-malam yang diisi dengan bercerita bonekanya, aduh aku pengen pipis nih,
Terus ibunya bilang, iya sebelum tidur kita harus sikat gigi, pipis gitu. Terus gue ajakin dia, yuk kita pipis yuk gitu. Jadi gue pakai itu juga salah satunya. Yang akhirnya dia mau dan terbiasa sekarang kalau mau tidur ya bersih-bersih gitu. Mau pipis segala macam gitu. Jadi malamnya insya Allah udah aman. Tapi nggak kalau gue sih terlalu nyaman kan di toilet, ntar lu bawa kasur, bawa bantal. Toilet gue pakein AC gitu, terus kalau buka jendela tuh langsung mau dive. Kalau toilet di Port Pekayon, di masa itu gue masih tinggal di Pekayon gitu, pas dibuka ada ikan lumba-lumba berenang. Ya, emang kalau yang terlalu nyaman tuh bahaya, jangan. Jangan apa-apa yang berlebihan tuh berbahaya. Sama ini Mbak, gue nggak sempet praktek sih, tapi gue ngerasa ini cara yang oke. Jadi waktu gue ikut kelas kurikulumnya keluarga kita, waktu gue jadi rangkul, Mbak Gita gitu ya, manajer kurikulumnya bilang, aku punya pengalaman waktu ngajarin anakku ke toilet tuh, aku kadang-kadang ngajakin dia main berubah jadi kanguru yang lompat-lompat gitu. Terus gue, oh iya ya, gue kok dulu nggak pakai kayak gitu ya. Mungkin kalau dipakainya Sofan itu bececeran, enggak deh. Sofan itu anak gue juga nggak terlalu kagok gitu kalau diajakin ke kamar mandi gitu. Gue dulu mikirnya pokoknya ya udah kalau mau pipis langsung ke kamar mandi, tapi nggak menciptakan suasana yang menyenangkan buat anak gitu. Yang ada anak malah jadi ngeri karena ibunya udah keburu tinggi oktavnya. Gitu. Dan itu ya, satu tips lagi ya, kudu sabar sih, disabar-sabarin ya gimana gitu kan. Apalagi itu yang ngerasanya setiap anak beda-beda. Aku tuh nggak ngalamin banget loh waktu zamannya si Ade ngepel-ngepel ompol. Tapi waktu kakak, ya Allah. Gue lulus perut deh, nanti yang anteng-anteng yang anteng-anteng ya lumayan sih, ini udah ada kakak yang bantuin nanti, tapi ya tolong ya bersahabat ya deh gitu. Gue tuh ngalamin waktu si kakak tuh sebenarnya tadinya tuh waktu umur 2 tahun tuh mau udah start di toilet training, tapi karena abis itu saya hamdun kan, terus lelah hamba gitu, jadi nggak kuat untuk malam-malam bangunin gitu, terus jadi bablas. Terus waktu itu mikirnya udah ntar terus sampai 5 tahun gitu. Iya benar. Dulu gue yang ini juga salah satunya ya tentu ya mengelola ekspektasi ya. Ya udah kalau emang masih latihan ngompol mau wajar gitu. Suami gue sih yang ngingetin, gue kan udah keburu emosi gitu kan. Kalau dia kan orangnya lebih chill gitu. Jadi kalau anaknya ngompol reaksi dia santai banget gitu. Misalnya udah keburu kelepasan gitu, dia bilang nggak apa-apa, besok kita coba lagi ya gitu. Gitu anaknya. Kalau gue kan pasti sudah aduh gitu, udah kencang gitu. Cuma dari situ terus gue jadi ingat gitu, oh dulu waktu dia bayi tuh kan kita suka data gitu, bukan data ya, kayak secara nggak sadar gitu kita nandain ini anak pipisnya biasanya berapa jam sekali gitu kan. Iya. Nah itu akhirnya gue lakuin tuh yang kayak kalau pagi udah pipis, kira-kira jam berapa lagi nih? Dia mendekati jam itu biasanya gue ajakin, yuk ke kamar mandi yuk gitu, atau yuk pipis yuk gitu, atau buang air besar sih enggak ya, karena dia udah tahu sendiri, karena udah tahu rasa-rasanya gitu. Gitu sih. Semoga teman-teman yang lagi sedang, yang sedang struggling sama toilet training gitu ya, janganlah stres, janganlah mendengarkan apa kata orang gitu ya. Kadang tuh yang bikin jadi kita deg-degannya karena ngelihat, anak orang udah bisa pipis, anak kita belum. Hey, ingat, setiap anak itu beda prosesnya. Jadi sudahlah, tidak perlu melihat rumput tetangga. Kita lihat saja, memang mungkin anak kita belum siap dan mungkin cara kita belum efektif. Betul. Cari cara selalu. Cari cara selalu, dan ini nih pas banget nih, nerima tanpa drama. Nggak apa-apa kalau masih kelepasan, namanya juga anak kecil, kecuali yang udah 20 tahun terus kebelet pipis terus kelepasan, itu lain lagi ya kan. Pasti karena sudah terburu-buru. Itu mesti menghubungi dokter terdekat kayaknya kalau yang itu. Tapi gue pernah deh kelepasan gara-gara antriannya terlalu panjang, itunya pipisnya udah di ujungnya dibahas. Ya udah, itu nanti offline. Oke, teman-teman, semoga obrolan Bu Fia dan Neng Ega kali ini bisa membawa manfaat
Buat kamu-kamu yang lagi berjuang, semangat! Tenang aja, badai pasti berlalu ya nggak, Mbak Vi? Bisa ini dong, bisa lihat contekan dong di konten-konten keluarga kita. Sudah tentu gitu. Kalau masih bingung dan nggak tahu harus ngapain, kayak aku aja tadi, cek Instagramnya atau semua media sosialnya keluarga kita, itu ada materi tentang toilet training, atau boleh langsung ke sekolah.mu/toilet training. Ada tuh materi dalam bentuk modul, ada audionya, ada videonya, seru banget. Aku sih semoga ya itu akan menjadi kitab suciku nanti ketika menghadapi anak kedua ini. Kita berjuang sama-sama, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua udah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oh, thank you.